Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kami dari kelompok 4. Nama saya Aisy Febrianti dan rekan saya Bu Yunisari. Kami akan menjelaskan tentang perkembangan anak usia sekolah menengah. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan anak usia sekolah menengah. Pada usia sekolah menengah, anak berada pada masa remaja atau masa pubertas. Masa remaja adalah masa di mana peralihan atau transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Meskipun perkembangan aspek-aspek kepribadian telah dibahas pada masa-masa sebelumnya, tetapi pada masa ini adalah masa puncaknya karena remaja akan berubah menjadi seorang yang dewasa yang telah memiliki kepribadian yang relatif tetap. Perkembangan aspek-aspek kepribadiannya yaitu pertama perkembangan fisik atau jasmani, yaitu adalah salah satu perkembangan yang sangat pesat dan nampak nyata oleh kita, yaitu perkembangan fisik seperti tinggi badan dan berat badan. Pada anak usia 11-12 tahun, anak perempuan maupun laki-laki, pertumbuhan tinggi badan dan berat badannya hampir sama. Pada usia 12-13 tahun, pertumbuhan anak laki-laki pertumbuhan anak perempuan tinggi badan dan berat badannya akan mendahului pertumbuhan anak laki-laki. Tetapi pada umur 14 tahun 15 tahun, pertumbuhan anak laki-laki akan menyamai atau mengejar pertumbuhan anak perempuan, sehingga pada usia 18-19 tahun pertumbuhan anak laki-laki akan melebihi pertumbuhan anak perempuan, lebih tinggi 7 sampai dengan 10 cm. Pada masa ini tidak hanya pertumbuhan fisik tetapi juga berlangsungnya pertumbuhan seksual yang cepat. Hormon seksual disebabkan karena adanya kelenjar endokrin dalam darah. Hormon yang terpenting yang berkaitan dengan pertumbuhan seksual pada remaja yaitu hormon testosteron dan hormon estrogen. Keduanya ada baik pria maupun wanita, tetapi konsentrasi atau hormon yang dominasi testosteron yaitu kepada laki-laki sehingga disebut hormon kepriaan, dan hormon estrogen berkonsentrasi atau lebih dominasi kepada wanita atau anak perempuan sehingga disebut hormon kewanitaan. Perbedaan fisik anak SMP maupun wanita yaitu gerak-gerik tampak canggung dan tidak koordinasi pada anak SMP, dan pada anak SMA gerak-geriknya sudah mantap, dan laju perkembangan secara umumnya berlangsung pesat pada anak SMP, dan pada anak SMA laju perkembangan secara umumnya menurun sangat lambat. Yang kedua, perkembangan intelektual. Sejalannya perkembangan fisik, berlangsung juga perkembangan kemampuan intelektual berpikir. Kalau pada anak sekolah dasar, kemampuan berpikirnya berkenaan dengan hal-hal yang konkret atau berpikir konkret. Pada anak SMP, kemampuan berpikirnya meningkat atau berpikir abstrak. Berpikir abstrak adalah berpikir tentang ide-ide atau berpikir formal operasional menurut Jean Piaget ahli dari Swiss. Secara umum, kemampuan berpikir formal mengarahkan remaja kepada pemecahan permasalahan berpikir secara sistematik. Oleh karena itu, guru perlu mendorong remaja atau anak pada usia ini
agar kemampuan berpikirnya lebih meningkat. Pada usia sekolah dasar, anak sebenarnya sudah memiliki kemampuan mengingat informasi dan keterampilan memproses informasi sehingga informasi tersebut berkembang. Maka perbedaan perkembangan intelektual anak SMP dan anak SMA yaitu contohnya kecakapan dasar khusus, misalnya bakat atau attitude mulai menunjuk kecenderungan yang lebih jelas, maksudnya itu baru timbul gitu nah. Baru timbul, baru keluar, baru nampak. Dan pada anak SMA bakat tertentu mencapai titik puncak berarti seorang anak tersebut telah mengetahui bakat apa yang telah dimiliki olehnya. Yang ketiga, pemikiran sosial dan moralitas. Pemikiran sosial berkenaan dengan pengetahuan dan keyakinan mereka tentang masalah-masalah hubungan pribadi dan sosial. Remaja awal telah memiliki pemikiran yang logis, tetapi pemikiran logis ini seringkali mereka menghadapi keraguan antar orang lain. Nah, menghadapi keadaan ini berkembanglah pada remaja sifat egosentrisme berupa pemikiran subjektif logis dirinya tentang masalah sosial yang mereka hadapi dalam masyarakat atau kehidupan secara umum. Secara berangsur-angsur remaja mengurangi sifat egosentrisme dalam hubungan pribadinya, berkembang etika pribadi mereka berkenaan dengan pengetahuan dan penghayatan tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Pada masa remaja, kehidupan terhadap kepentingan dan kesejahteraan orang lain cukup besar. Maksudnya remaja itu memiliki kepedulian yang tinggi pada masa ini, tetapi kepedulian ini masih dipengaruhi oleh sikap egosentrisme. Perbedaan perkembangan sosial dan moralitas antara anak SMP dan SMA misalnya diawali dengan kecenderungan adanya ketergantungan yang kuat kepada kelompok sebaya disertai semangat konformitas yang tinggi. Pada anak SMP dan pada anak SMA, ketergantungan kepada kelompok sebaya berangsur fleksibel, maksudnya tidak terlalu bergantung kepada teman, kecuali dengan teman dekat pilihannya yang banyak memiliki kesamaan minimal sebagainya. Maksudnya mereka akan lebih kepada sahabat mereka ketimbang teman mereka, yaitu teman yang kurang mereka kenali, kurang dekat, dan mereka cenderung kepada sahabat mereka yang lebih dekat, yang sudah mengetahui sifat-sifat mereka satu sama lain. Perkembangan pemikiran politik. Perkembangan pemikiran politik remaja hampir sama dengan perkembangan moral, karena memang keduanya berkaitan erat. Remaja telah mempunyai pemikiran politik yang lebih kompleks dari anak-anak sekolah dasar. Mereka telah memikirkan ide-ide dan pandangan politik yang lebih abstrak dan telah melihat banyak hubungan antar hal-hal seperti dalam lingkungan sekolah, yaitu pemikiran politik itu pada misalnya dalam suatu kelas itu pasti memiliki yang namanya ketua kelas dan bawah-bawahannya, itu yang namanya mereka. Dan bagi anak yang
yang ikut serta dalam pemilihan tersebut, itulah yang namanya pemikiran politik, karena mereka sudah memiliki pemikiran politik, ketimbang di sekolah dasar tidak memiliki seperti OSIS, pramuka, dan lain-lain. Ketimbang di masa SMA dan SMP sudah memiliki hal-hal tersebut. SMP dan SMA telah memiliki OSIS, sedangkan SD tidak. Yang kelima, perkembangan agama dan keyakinan. Kalau pada tahap usia sekolah dasar, pemikiran keagamaan dan keyakinannya bersifat dogmatis atau masih dipengaruhi dengan pemikiran yang konkret dan berkenaan dengan sekitar kehidupannya. Maka pada masa remaja sudah berkembang lebih jauh, didasari pemikiran yang rasional menyangkut hal-hal yang bersifat abstrak atau gaib yang meliputi hal-hal yang lebih luas. Misalnya pada anak SD, anak hanya mengetahui kalau mereka itu memiliki Tuhan, dan Tuhan itu hanya bersifat adil, dan mereka hanya tahu kalau Tuhan itu hanya penciptanya. Tetapi pada masa SMA atau SMP, mereka akan lebih mendalami ilmu tersebut, seperti mereka mengetahui sifat-sifat Allah, mengetahui hal-hal yang lebih dalam lagi menyangkut agama tersebut. Remaja dan mereka mendapatkan pendidikan agama yang intensif, bukan saja telah memiliki kebiasaan melaksanakan kegiatan-kegiatan peribadatan dan ritual agama, tetapi juga telah mendapatkan atau menemukan kepercayaan khusus yang lebih mendalam, yang membentuk keyakinan dan menjadi pegangan dalam merespon terhadap masalah-masalah kehidupan. Perbedaan perkembangan agama antara anak SMP dan anak SMA, yaitu pada anak SMP mengenal eksistensi atau keberadaan, sifat kemurahan dan keadilan Tuhan mulai dipertanyakan secara kritis dan skeptis pada anak SMP. Dan pada anak SMA, eksistensi dan sifat kemurahan serta keadilan Tuhan mulai dipahamkan dan dihayati menurut sistem kepercayaan atau agama masing-masing. Baiklah, itu saja penyampaian materi dari saya. Maka akan dilanjutkan oleh rekan saya Yunisari yang akan membahas tentang perbedaan individu dan kebutuhan perkembangan anak usia sekolah menengah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisari dari kelompok 4. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perbedaan individu dan kebutuhan anak usia sekolah menengah. Di sini perbedaan individu pada anak usia sekolah menengah, perbedaan secara fisik langsung diamati oleh seorang guru. Postur badan tubuh dari seorang siswa, perbedaan dalam tinggi badan. Tinggi badan informasi fisik yang menjadi salah satu pertimbangan guru dalam tempat duduk siswa. Misalkan siswa yang memiliki postur badan kecil itu duduk paling depan, sedangkan postur badan siswa yang paling besar itu duduknya paling belakang. Perbedaan secara fisiologis dalam tingkat kecerdasan inteligensi ini adalah kemampuan seseorang yang berpikir secara rasional. Dalam suatu mental, dalam pendekatan individual siswa sekolah menengah, kemampuan potensi adalah kecakapan yang tergantung dari seorang siswa yang diperoleh secara pembawaan sehingga memiliki peluang berkembang menjadi kemampuan nyata.
dalam kemampuan nyata adalah kecakapan yang di ujung karena merupakan hasil usaha yang dipelajari bersangkutan yang dalam. Satu, perbedaan inteligensi. Nah, inteligensi secara individu bertingkah laku dan bertindak secara inteligen. Inteligen ini berfungsi mental yang kompleks, yang dalam tingkah laku meliputi bagaimana memperhatikan, mengamati, menghayal kegiatan mental lain. Fungsi dalam belajar yang dipelajari sangat berpengaruh belajar dalam lingkungan sekolah, melainkan belajar yang lebih luas. Inteligensi ini berkemampuan seorang untuk memahami secara lebih cepat. Seorang memiliki perilaku yang inteligen, ia memiliki kemampuan memahami penting dari situasi yang dihadapi. Misalnya memberikan pemecahan yang lebih baik dibandingkan yang lain. Nah, satu, efisien dalam bahasa tepat dalam mengajarkan sesuatu. Mudah dalam mengingatkan, misalkan mudah dalam mengingatkan suatu pelajaran yang dipelajari. Nah, dua, inteligensi ini ada 3 kategori. Satu, biologis. Nah, biologis ini menekankan kemampuan dalam mengadaptasi diri terhadap lingkungan. Nah, sedangkan yang kedua, psikologis ini lebih menggunakan mental dan menggunakan bahasa simbol. Yang ketiga, operasional. Operasional ini melibatkan perilaku secara rinci yang dimaksudkan. Nah, perbedaan dalam kepribadian dari siswa perlu dipahami guru adalah dalam kepribadian dari bahasa Inggris, yang mengandung arti bahwa kepribadian yaitu perilaku yang ditampil oleh seorang guru situasi tertentu. Contoh, siswa berperan sebagai siswa, sebagai di jalan berperan jagoan tawuran yang menyerang lawan tanpa balas kasihan. Sampai di rumah berperan sebagai anak mami. Nah, dalam berkembang lebih lanjut, orang berpikir bahwa ternyata topeng dipakai seorang berbeda, namun wajah pemain topeng tetap sama. Pengertian kepribadian menentukan cabang khas dalam diri dengan lingkungan. Ciri masa individu dalam perkembangan remaja masuk pada krisis identitas menjadi remaja yang sukses. Jika tidak bisa mengatasi krisis, maka menjadi anak narkoba. Remaja bukan dianggap anak kecil, tetapi bukan juga remaja sering bertingkah tampil beda untuk membedakan bukan anak-anak lagi. B. Perbedaan jenis kebutuhan pada anak usia sekolah menengah. Setiap manusia memenuhi kebutuhan dua kelompok. Kebutuhan secara fisiologis untuk makan dan minum, napas, sedangkan kebutuhan sosial berpengaruh saat sekarang. Kebutuhan pada anak bertindak hukum apabila dia berbuat salah. Kebutuhan yang prestasi, mencapai nilai sebaik mungkin, bersungguh-sungguh. Kebutuhan dengan orang lain, misalkan teman sebaya, setia kawan. 4. Melakukan tindakan kekerasan, tindakan yang tidak diinginkan oleh seseorang yang di sekitar kita dan teman-teman. 5. Yaitu bergantung pada diri kita sendiri, pada diri seseorang dan masing-masing. Kebutuhan yang bersifat kebudayaan, kebutuhan yang berpengaruh tindakan untuk mengatasi kebutuhan pengaruh 2 faktor internal, eksternal. Nah, faktor internal ini berpengaruh pada kebudayaan seseorang. Sekian, terima kasih. Perilaku yang inteligen, ia memiliki kemampuan memahami penting dari situasi yang dihadapi. Misalnya memberikan pemecahan yang lebih baik dibandingkan yang lain. Nah, 1. Efisien dalam bahasa tepat dalam mengajarkan sesuatu.
mudah dalam mengingatkan, misalkan mudah dalam mengingatkan suatu pelajaran yang dipelajari. Nah, inteligensi ini ada 3 kategori. 1, biologis. Nah, biologis ini menekankan kemampuan dalam mengadaptasi diri terhadap lingkungan. Nah, sedangkan yang kedua, psikologis ini lebih menggunakan mental dan menggunakan bahasa simbol. Yang ketiga, operasional. Operasional ini melibatkan perilaku secara rinci yang dimaksudkan. Nah, perbedaan dalam kepribadian dari siswa perlu dipahami guru adalah dalam kepribadian dari bahasa Inggris yang mengandung arti bahwa kepribadian yaitu perilaku yang ditampil oleh seorang guru situasi tertentu. Contoh, siswa berperan sebagai siswa, sebagai di jalan berperan jagoan, tawuran yang menyerang lawan tanpa balas kasihan. Sampai di rumah berperan sebagai anak mami. Nah, dalam berkembang lebih lanjut, orang berpikir bahwa ternyata topeng dipakai seorang berbeda, namun wajah pemain topeng tetap sama. Pengertian kepribadian menentukan cabang khas dalam diri dengan lingkungan. Ciri masa individu dalam perkembangan remaja masuk pada krisis identitas menjadi remaja yang sukses. Jika tentukan cabang khas dalam diri dengan lingkungan. Ciri masa individu dalam perkembangan remaja masuk pada krisis identitas menjadi remaja yang sukses. Jika tidak bisa mengatasi krisis maka menjadi anak narkoba. Remaja bukan dianggap anak kecil, tetapi bukan juga remaja sering bertingkah tampil beda untuk membedakan bukan anak-anak lagi. B. Perbedaan jenis kebutuhan pada anak usia sekolah menengah. Setiap manusia memenuhi kebutuhan dua kelompok. Kebutuhan secara fisiologis untuk makan dan minum, napas, sedangkan kebutuhan sosial berpengaruh saat sekarang. Kebutuhan pada anak bertindak hukum apabila dia berbuat salah. Kebutuhan yang prestasi, mencapai nilai sebaik mungkin, bersungguh-sungguh. Kebutuhan dengan orang lain, misalkan teman sebaya, setia kawan. 4. Melakukan tindakan kekerasan, tindakan yang tidak diinginkan oleh seseorang yang di sekitar kita dan teman-teman. 5. Yaitu bergantung pada diri kita sendiri, pada diri seseorang dan masing-masing. Kebutuhan yang bersifat kebudayaan, kebutuhan yang berpengaruh tindakan untuk mengatasi kebutuhan pengaruh 2 faktor internal, eksternal. Nah, faktor internal ini berpengaruh pada kebudayaan seseorang. Sekian, terima kasih. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami bagi ibu-ibu maupun bapak-bapak yang masih belum paham dengan pembahasan kami atau materi yang kami sampaikan. Kami persilakan untuk bertanya dalam satu kelompok 5 pertanyaan. Sekian, terima kasih.